Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Memori Sekunder. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Fadli Putra Mulyana M05190061, Rizal Aji Purbatinata M05190073, Yosef Victor Febri Kusuma M05190085. Di sini yang akan kami bahas yaitu pengertian memori sekunder, cara kerja memori sekunder, dan jenis-jenis memori sekunder. Langsung saja ke yang pertama, yaitu pengertian memori sekunder. Sebelumnya ke pengertian memori adalah bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat menyimpan program-program dan data-data. Tanpa sebuah memori untuk mendapatkan informasi untuk dibaca dan ditulis oleh prosesor, maka tidak akan ada komputer-komputer digital dengan sistem penyimpanan program. Terdapat dua jenis memori dalam komputer, yaitu memori utama dan sekunder. Memori utama merupakan memori yang berhubungan langsung dengan CPU, sehingga dapat langsung diakses oleh komputer, sedangkan memori sekunder adalah memori yang tidak berhubungan langsung dengan CPU. Memori sekunder digunakan untuk menyimpan data yang lebih besar dari memori utama dan menyimpan data permanen. Yang akan kami bahas di sini yaitu tentang memori sekunder. Nah, memori sekunder juga dikenal sebagai memori backup. Kelemahan dari memori utama adalah tidak dapat menyimpan data yang permanen dan kapasitasnya terbatas, sehingga oleh karena itu diciptakannya memori sekunder. Ciri-ciri memori sekunder. Yang pertama, bersifat non-volatil, yaitu datanya itu bersifat tidak sementara atau bisa digunakan lain waktu, kemudian tidak berhubungan langsung dengan bus CPU. Maksudnya, memori sekunder terhubung dengan perantara NOR bridge yang menghubungkan memori sekunder pada I/O dengan bus CPU. Nah, kemudian akses data cukup lambat. Data yang berada di memori sekunder memiliki waktu yang lebih lama untuk diakses dibandingkan dengan yang ada di memori utama. Karena data dari memori sekunder itu disalin dulu ke memori primer, kemudian baru diolah oleh CPU. Kemudian harga memori sekunder relatif murah dibanding dengan memori utama. Nah, fungsi memori sekunder. Fungsi dari memori sekunder yang pertama yaitu menyimpan data secara permanen. Yang merupakan ciri tadi yaitu non volatil, sehingga data yang tersimpan tidak akan hilang walau tidak diberikan daya listrik. Memori sekunder digunakan untuk menyimpan data yang permanen seperti sistem operasi, aplikasi, dan file user. Kemudian yang kedua, untuk menyimpan program yang belum dieksekusi prosesor. Jika sebuah program yang dieksekusi oleh prosesor, program tersebut dibaca dari disk, lalu diletakkan di memori utama komputer untuk selanjutnya dieksekusi oleh prosesor menjadi sebuah proses. Nah, yang ketiga yaitu digunakan sebagai memori virtual. Memori virtual adalah mekanisme sistem operasi untuk menjadikan beberapa ruang kosong dari disk menjadi alamat-alamat memori virtual, sehingga prosesor bisa menggunakan memori virtual ini seolah-olah sebagai memori utama. Akan tetapi karena letaknya tidak langsung berhubungan dengan CPU, maka aksesnya sedikit lambat dan menghambat kinerja komputer. Fungsi yang lain, jika kalian pernah mencoba untuk mengganti ukuran memori virtual pada sistem operasi Windows, maka kalian dapat menemukan pengaturan seperti gambar di samping. Nah, yang selanjutnya yaitu cara kerja memori sekunder. Cara kerja yang pertama yaitu memori sekunder memerlukan perantara. Memori sekunder adalah memori yang tidak bisa diakses langsung oleh CPU. CPU memerlukan perantara untuk mengambil akses data. Untuk mengakses data pada memori sekunder, perantara yang digunakan CPU adalah RAM. Data pada RAM yang dapat diakses oleh CPU. Oleh karena itu, RAM
digunakan sebagai media perantara. Contoh kasus, ketika software atau program harus diproses oleh CPU dan ditulis lagi ke hard drive, CPU akan memberitahu pengontrol untuk menemukan sektor tertentu dari drive, membaca isinya, dan mentransfernya ke beberapa area dalam ruang memori utama, di mana CPU benar-benar dapat mengambil tindakan pada data tersebut. Perlu dicatat, apa yang dimiliki oleh memori primer itu salinan dari memori sekunder. Jadi jika ingin mengubah data tersebut, maka harus memberitahu terlebih dahulu kepada pengontrol hard drive untuk menggunakan data baru untuk ditulis ulang setelah selesai memprosesnya. Ini adalah salah satu pekerjaan utama dari setiap sistem operasi, yaitu mengendalikan isi memori sekunder atau dikenal sebagai read and write dari disk, yang merupakan media penyimpanan permanen. Yang terakhir yaitu jenis-jenis memori sekunder. Jenis yang pertama yaitu teknik dari segi teknik pengaksesan dibagi menjadi dua, yaitu sequential access storage device atau SASD, kemudian direct access storage device atau DASD. Sequential Access Storage Device (SASD) adalah suatu perangkat simpan yang bekerja secara sekuensial. Dengan kata lain, perangkat simpan ini bekerja dengan cara membaca atau menulis data secara urut dari awal sampai akhir tanpa ada kemungkinan meloncat atau melewati bagian tertentu. Contoh perangkat simpan ini adalah kaset atau magnetic tape, punch card, punch paper tape. Perangkat simpan ini sudah jarang dipakai dan relatif lambat, tetapi harganya relatif murah. Perangkat simpan SASD biasanya digunakan untuk membuat cadangan atau backup data dan program, karena membuat data cadangan tidak diperlukan sebuah kecepatan yang tinggi. Yang kedua yaitu Direct Access Storage Device atau DASD, adalah suatu perangkat simpan yang bekerja dengan cara langsung. Artinya, perangkat tersebut dapat membaca atau menulis langsung di tempat yang diperlukan. Contoh perangkat ini adalah magnetic disk menggunakan media magnet. Contohnya floppy disk atau disket, hard disk, dan zip disk. Yang kedua yaitu optical disk menggunakan sinar laser. Contohnya CD atau DVD dan Blu-ray. Keuntungan dari media DASD adalah kerjanya cepat, tetapi kelemahannya untuk saat ini harganya masih relatif mahal, terutama bila diperhitungkan alat pembaca dan penulisnya. Jenis-jenis yang kedua yaitu dari segi bahan dan cara kerja. Terdapat 6 jenis memori sekunder dari segi bahan dan cara kerja. Yang pertama ROM atau read only memory, kedua disket, ketiga optical disk, keempat pita magnetik, kelima hard disk, dan keenam memory flash. 1. ROM atau read only memory bertugas untuk menyimpan perintah-perintah BIOS seperti atau basic input atau output system yang diperlukan saat komputer melakukan boot up. Jenis-jenis ROM, PROM atau programmable ROM. Data hanya dapat disimpan ke dalam PROM sekali saja. Sekali data tersimpan, maka data yang tersimpan tersebut akan tersimpan selamanya. Jika ingin menghilangkan datanya, caranya hanya dapat dengan memusnahkan chip memori tersebut. Yang kedua yaitu EEPROM atau Erasable Programmable ROM. Nah, EEPROM ini berlawanan dengan PROM, yaitu datanya dapat dihapus dengan cara memaparkan sinar ultraviolet ke arah lubang yang ada pada memori tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu EEPROM atau Electrically Erasable Programmable ROM dan Flash Memory, merupakan jenis chip memori tidak terhapus yang digunakan dalam komputer dan peralatan elektronik lain untuk menyimpan sejumlah konfigurasi data pada alat elektronik tersebut yang tetap harus terjaga meskipun sumber daya diputuskan, seperti tabel kalibrasi atau konfigurasi perangkat. Nah, yang kedua yaitu disket. Disket atau floppy disk
atau cukup disebut disk adalah lembaran plastik tipis dan datar yang terbungkus dalam penutup plastik 3,5 inci. Data dan program yang disimpan di disket dalam bentuk titik-titik magnetik, sesuai pola on-off standar dalam representasi data. Disket mampu menyimpan data sebesar 1,44 MB atau setara dengan tulisan sebanyak 400 halaman. Super disk dapat menyimpan 120 MB. Saat ini disket terbaru telah berlabel 2HD atau 2 untuk double side dan HD untuk high density. Karena disket jenis ini mampu menyimpan data pada kedua sisi, sehingga kapasitasnya bisa lebih besar dibandingkan standar sebelumnya atau DD atau double density. Yang ketiga yaitu optical disk. Optical disk tidak menggunakan bahan yang bersifat magnetik sama sekali. Optical disk menggunakan bahan spesial yang dapat diubah oleh sinar laser menjadi memiliki spot-spot yang relatif gelap atau terang. Contohnya adalah CD strip array dan DVD strip array. Teknologi dalam optical disk dibagi menjadi dua, yaitu phase change disk dan dipolymer disk. Optical disk yang A, phase change disk. Disk ini dilapisi oleh bahan yang dapat mengkristal atau beku menjadi crystalline atau serpian kristal atau menjadi amorphous state atau bagian yang tak terbentuk. Bagian kristalin ini lebih transparan karena tembakan laser yang mengenainya akan lebih terang melintasi bahan dan memantul dari lapisan pemantul. Drive phase change disk ini menggunakan sinar laser dengan kekuatan yang berbeda. Sinar laser dengan kekuatan tinggi digunakan untuk melelehkan disk ke dalam amorphous state yang sehingga dapat digunakan untuk menulis data kembali. Kemudian sinar laser dengan kekuatan sedang dipakai untuk menghapus data dengan cara melelehkan permukaan disknya dan membekukannya kembali ke dalam keadaan kristalin. Sedangkan sinar laser dengan kekuatan lemah digunakan untuk membaca data yang telah tersimpan. Kemudian optical disk yang dipolymer disk yaitu merekam data dengan menggunakan bump atau gelombang. Disk dilapisi dengan bahan yang dapat menyerap sinar laser. Sinar laser ini membakar spot hingga spot ini memuai dan membentuk sebuah bump atau gelombang. Bump ini dapat dihilangkan atau didatarkan kembali dengan cara dipanasi lagi dengan sinar laser. Yang keempat, pita magnetik. Mirip dengan pita kaset pada tape recorder, tetapi dengan kepadatan lebih tinggi. Pita magnetik berupa pita plastik tipis dan berlapis substansi yang bersifat magnetik. Data dipresentasikan oleh titik magnetik bit 1 atau titik non-magnetik bit 0. Saat ini, pita magnetik lebih banyak dipakai dalam backup dan pengarsipan untuk mengelola catatan historis yang tidak membutuhkan akses secara cepat. Pada komputer besar, pita magnetik dipakai dalam bentuk unik, pita magnetik dan cartridge khusus sehingga mampu menyimpan data sebanyak 200 GB atau lebih. Sedangkan pada mikrokomputer, pita magnetik berbentuk cartridge pipa atau tape cartridge, yaitu model mirip kaset audio yang berisi pita dan dibungkus dalam plastik berbentuk kotak. Popularitas pita magnetik sempat merosot karena munculnya produk-produk baru seperti Omega Jazz yang kemudian berhenti dan drive cartridge zip disk. Tetapi karena ukuran hard disk semakin membengkak sampai ukuran multi gigabyte, pemakaian zip disk untuk backup menjadi kurang nyaman. Oleh karena itu, pita magnetik bisa memuat hingga 200 GB. Pita magnetik masih menjadi alternatif untuk saat ini. Walaupun demikian, CDR dan DVD-R juga telah menjadi alat backup yang cukup populer. Yang kelima, hard disk. Hard disk berupa piringan logam, glass atau keramik yang tipis tetapi kaku dan dibungkus dengan sesuatu sehingga data dapat disimpan dalam bentuk titik magnet. Hard drive minimal mempunyai 2 piringan atau disk. Semakin banyak piringan berarti semakin besar kapasitasnya. Setiap piringan dipisahkan dengan ruang sempit dan diapit oleh kumparan berotasi yang berfungsi untuk menyatukan piringan-piringan tersebut.
Harddisk terletak di unit harddisk drive tertutup untuk menyegah masuknya benda-benda asing ke dalamnya. Data bisa disimpan pada kedua sisi piringan disk. Terdapat dua jenis harddisk portable, yaitu eksternal dan removable. Harddisk eksternal adalah harddisk yang bisa ditempatkan di luar unit sistem dan tetap berbungkus anti udara. Melalui kabel, harddisk dihubungkan ke unit sistem komputer ke port firewire, USB atau port lain. Kemudian, harddisk removable adalah harddisk cartridge terdiri dari satu atau dua piringan dilengkapi head baca atau tulisnya, terlindung dalam pembungkus kaku serta bisa dimasukkan ke dalam drive cartridge pada unit sistem mikrokomputer. Nah, yang terakhir, memori flash. Semua disk drive, baik disket, harddisk atau CD-ROM memiliki komponen yang bisa bergerak dan semua komponen bergerak bisa patah. Akan tetapi, memori flash sebagai variasi chip memori komputer konvensional tidak memiliki komponen bergerak. Memori flash juga bersifat non-volatil, yaitu data tetap bertahan meskipun arus listrik mati. Meski demikian, memori flash juga memiliki kekurangan, yaitu sirkuitnya mudah rusak karena sering dipakai. Hal inilah yang menyebabkan memori flash tidak berumur panjang. Kemudian ada tiga jenis memori flash. Yang pertama yaitu kartu memori flash. Kartu memori flash adalah media penyimpanan yang bisa dimasukkan ke port memori flash di kamera digital, PC genggam, ponsel cerdas atau piranti bergerak yang lain. Tidak seperti smart card, kartu memori flash tidak mempunyai prosesor, sehingga memori flash hanya berfungsi untuk menyimpan data. Contohnya adalah kartu compact flash, kapasitasnya hingga 4 GB. Kemudian kartu secure digital yang kapasitasnya hingga 1 GB. Kemudian kartu mini SD yang kapasitasnya hingga 512 MB. Kemudian kartu XD atau XD Picture yang kapasitasnya hingga 512 MB. Kemudian kartu multimedia yang kapasitasnya hingga 256 MB. Dan kartu smart media yang kapasitasnya hingga 128 MB. Yang kedua yaitu stick memory flash. Stick memory flash berukuran lebih kecil dari permen karet. Stick memory flash merupakan salah satu bentuk media memory flash yang dimasukkan ke port stick memori pada kamera digital, camcorder, laptop, printer foto, dan peralatan-peralatan lain. Stick memory flash mampu menyimpan data hingga 1 GB atau lebih. Yang ketiga yaitu drive memory flash. Drive memory flash yang disebut juga drive USB flash, keychain drive atau key drive berupa modul memori flash sebesar jari yang bisa dicolokkan ke port USB pada PC atau Macintosh. Contohnya adalah M-System Disk on Key, Sony Microvault, Exarcham Drive, dan SanDisk Cruiser. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat susunan kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.